Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Waalaikumsalam, Pak. selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Di open dong itunya, apa Zoom-nya. Nanti kan ada yang harus nge-screenshot ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Malam ini kuliahnya sebentar aja. Jadi melanjutkan Permenkes yang lalu tentang bahasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja sesuai dengan Permenkes 11 2022 ya. Jadi pertemuan kemarin pertama, sekarang kedua, ketiga, yang satunya lagi nanti sama ya dalam satu bahasan yang sama, cuman dibagi-bagi karena cukup panjang. Jadi Anda juga harus membaca Permenkes 11 2022 tersebut ya untuk bahan ujian juga untuk bahan tugas dan kuis ya. Baik, ini mohon maaf ya, seperti biasa saya mohon maaf karena hari Sabtu saya besok nggak bisa, masih di daerah lagi. Jadi masih sibuk. Jadi mungkin insya Allah nanti kalau normal lagi Desember kali ya, insya Allah Desember. Jadi ini pertemuan yang keenam, tinggal satu kali pertemuan lagi ya, Irsyad ya. Kita cari waktu lagi biar 7, jadi sesuai dengan kuotanya akademik. Ya, jadi ini tentang pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja ya dalam regulasi Permenkes nomor 11 2022. Pokok bahasan kedua ini tentang penegakan diagnosis ya, pendekatan 7 langkah. Ini sebetulnya Anda sudah tahu, udah punya bukunya ya, yang pelajaran semester yang pertemuan waktu mata kuliah kesehatan kerja ya. Kalau ini kan reguler kelasnya sama ya, sama yang lalu, kecuali yang non reguler. Nah, kemudian tata laksana dan rujukan PAK-nya ya dari sisi medis, okupasi, dan rujukan PAK. Baik. Ya, jadi di sini penegakan diagnosis ya. Jadi penegakan diagnosis ini kan kita udah tahu 7 langkah ya. Dari penentuan diagnosis klinis, penentuan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja, penentuan hubungan antara pajanan dan diagnosis klinis, penentuan besar pajanan, faktor individu yang berperan, kemudian penentuan faktor lain di luar tempat kerja, dan penentuan diagnosis penyakit akibat kerja ya. Jadi 7 langkah ini harus dipenuhi agar nanti outputnya ke klaim ya, ke klaim, karena penyakit akibat kerja itu bisa diganti rugi, bukan ganti untung kali ya, jangan ganti rugi atau ganti untung, bukan ganti untung, ganti rugi bila terjadi kecacatan ya akibat penyakit akibat kerja ya di dalam BPJS tenaga kerja ya. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi 7 langkah ya tentunya agak sulit untuk mengklaim ya. Dan ini udah sepakatan di dalam konsensus yang waktu itu yang pernah Anda dapat ya, konsensus tentang penentuan diagnosis penyakit akibat kerja ya, konsensus dokter-dokter untuk menentukan PAK tersebut. Jadi dalam proses penegakan diagnosisnya itu 7 langkah ya, ada dua kategori ya. Jadi penyakit akibat kerja itu ada dua, ada penyakit akibat kerja yang spesifik. Ini udah jelas ya pada jenis pekerjaan tertentu dan dugaan penyakit akibat kerja. Jadi ada yang diduga ya suspek, tapi yang ada juga yang sudah spesifik pada jenis pekerjaan tertentu. Nah ini yang biasanya yang sudah bisa diklaim ya, itu biasanya nanti kan ada di lampiran nih, Permenkesnya di lampiran, nanti silakan dibaca. Itu yang bisa diklaim biasanya yang sudah spesifik ya, karena kalau masih dugaan agak sulit karena belum dalam tahap 7 langkah.
Nah, tentunya penyakit kerja yang sudah spesifik ini, PEPAK yang spesifik, itu sudah jelas nih, dia ada kriteria-kriterianya ya, antara lain penyakit yang memiliki penyebab yang jelas spesifik, memiliki hubungan antara waktu pajanan dan timbulnya penyakit yang jelas, terus ada besar pajanan dapat diketahui, ya termasuk pengaruh faktor individu, faktor lain di luar tempat kerja dapat disingkirkan dengan mudah. Ini emang faktor nih ya, kan ada penentuan 7 langkah ini, ada yang FG nih, faktor lain di luar tempat kerja dan penentuan sorry, ada faktor yang E sama F nih, penentuan faktor individu yang berperan dan penentuan faktor lain di luar tempat kerja. Ini sangat berperan karena ini kalau misalnya ini peran utamanya lebih besar daripada faktor kerjanya atau sifat pekerjaannya, ini tetap nggak bisa diklaim ya. Misalnya kalau dia merokok ya, dia faktor individu perokok. Nah itu dia bekerja di tempat yang berdebu. Nah itu kan susah juga ya. Yang penyakit akibat kerjanya karena apa nih? Apa karena tempatnya memang berdebu, memang karena dia perokok. Nah ini. Jadi kalau ada faktor individu ini agak berat, agak sulit untuk misalnya nanti mendapat penggantian untuk PAK-nya ya. Terlebih kalau dia juga mempunyai faktor lain luar tempat kerja, misalnya dia sering begadang, jadi pulang itu ternyata nggak istirahat tapi begadang juga, misalnya ya apa misalnya begadang atau apa ada faktor lain. Nah ini agak sulit ya. Jadi penyakitnya misalnya penyakit pernafasan ya, asmanya bisa kambuh dan sebagainya. Itu nanti diketahuan pada saat tanya jawab ya di klinik ataupun di tempat klinik atau rumah sakit ditanya tuh ya. Ya tentunya kan kemarin sudah dipresentasikan juga siapa yang melakukan tanya jawab, ya tentunya ya dokter dan perawat yang sudah terlatih ya, terlatih dalam K3 atau itu tadi apa penyakit akibat kerja ya, belajar penyakit akibat kerja. Jadi atau syukur-syukur dokternya sudah spesialis okupasi jadi memahami. Nah tadi yang spesifik tadi ini ada urutannya ya, jadi silakan dibaca aja. Jadi dia sudah ada daftarnya ya, dapat langsung ditegakkan di baik di fasilitas tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan ya. Jadi kalau yang sudah spesifik itu itu ada di tabel ya, di lampiran tabel ini sudah ada ya spesifik. Itu bisa dengan bukan dengan mudah ya. Itu dengan sendirinya kalau ciri-cirinya sudah didapat, misalnya contohnya TB paru ya, tuberkulosis paru karena kerja ya, itu bisa langsung didiagnosis di tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, contohnya kayak puskesmas ataupun klinik pratama ya, itu bisa didiagnosis di situ ya, nggak perlu dirujuk. Kalaupun dirujuk ya lebih bagus lagi ya di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Tapi kalau dia penyakit akibat kerjanya masih suspek atau dugaan, nah itu yang agak sulit. Nah itu harus langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau misalnya di rumah sakit. Karena kenapa? Karena masih diduga harus perlu ada pembuktian. Tadi ada pembuktian pajanan ya, pajanan ada nggak hubungan antara pajanan dengan timbulnya penyakit, kan harus dibuktikan ya. Seperti itu. Nah ini dia saya katakan tadi dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja. Ya tentunya karena ini K3 ini kan kementerian yang paling utama berperan di sini kan, khususnya kesehatan kerja kan ada di Kemenkes dan ada di Kemenaker ya. Sehingga dokternya itu ya secara teknis medis dari Kemenkes, tapi dari secara regulasi ketenaga kerjaan maupun tempat kerja itu dari Kemenaker. Jadi emang unik ya. Jadi memang kalau K3 saya pernah ngikutin itu K3 di tingkat negara ASEAN ya. Jadi kalau di ASEAN itu kayak Malaysia, Singapura, ya Thailand, Filipina gitu ya, Vietnam. Itu memang berbeda-beda Indonesia ya bentuknya. Misalnya kayak di Singapura itu di bawah Malaysia, misalnya ada yang di bawah, sama juga ada yang di bawah Kementerian Tenaga Kerja, ada yang Kementerian Kesehatan misalnya. Filipina ada yang di bawah Filipina misalnya di bawah Kementerian Kesehatan. Kalau di Indonesia kan dua ya, Kemenaker dengan Kemenkes gitu. Macam-macam ya. Jadi tapi tujuannya sih sama sebenarnya, itu tadi mengurangi kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja ya. Nah, daftar-daftar diagnosis penyakit yang spesifik sudah ada di dalam lampiran tadi saya bilang.
Nanti pertemuan ketiga kali ya, karena kan ada formnya di bawah. Tapi kalau kalian udah mau baca duluan ya nggak apa-apa juga ya, di dalam Permenkes 11 2022 ini termasuk perubahan. Nah kalau dugaan ini emang agak agak apa ya, namanya juga diduga ya, sehingga kriteria yang diduga itu ada beberapa, misalnya penyakitnya satu atau lebih aja penyebab ya. Makanya diinginkan memang penyakit ini hanya satu sebagai penyebab jelas gitu. Kalau masih multi agen ya agak berat juga ya, mana yang utama nih yang menyebabkan penyakit. Kemudian terdapat beberapa pajanan yang kompleks. Nah, ini agak susah. Kemudian sehingga membutuhkan kompetensi khusus untuk menginterpretasikan hubungannya ya, gimana istilahnya secara epidemiologinya lah gitu ya, antara hubungan waktu dan besarnya pajanan tempat kerja yang dapat menimbulkan PAK. Ini yang sulit kalau misalnya multifaktor penyebab ya. Kemudian, nah ini ada penyakit paru yang diduga penyakit akibat kerja. Penyakit baru yang diduga penyakit akibat kerja ya, banyak ya. Kayak COVID tuh kemarin kan termasuk penyakit baru yang diduga penyakit akibat kerja. Bukan diduga, tapi udah pasti dia udah penyakit akibat kerja yang spesifik. Ternyata COVID-19 tuh yang mengenai tenaga kesehatan sudah masuk di dalam penyakit akibat kerja yang sudah spesifik. Ada nanti di lampirannya ya, COVID-19. Nah, tidak ada menutup kemungkinan ada penyakit-penyakit baru yang juga akan diduga PAK ke depan ya. Ya, tentunya membutuhkan peran lintas profesi dalam menegakkan diagnosis ya, kumpulan dokter-dokter spesialis ya. Nah, ini tentunya adanya keraguan ketidakpuasan pihak tertentu. Nah, ini kalau ada keraguan tindakan berarti masih keraguan atau ketidakpuasan berarti termasuk masih diduga. Nah, penentuan diagnosis PAK ini yang khususnya diduga ini harus dokter spesialis banget yang berkompeten, kalau bisa berpengalaman ya. Nah, kita masuk ke tata laksana. Nah, tata laksana ada tata laksana medis okupasi. Apa yang maksud dengan tata laksana medis okupasi itu? Yang itu kalau misalnya medis itu ya berkaitan dengan aspek klinisnya, penata laksanaan penyakitnya. Tapi kalau okupasi itu berkaitan dengan aspek penyebab atau pajanan yang berasal dari pekerjaan atau lingkungan kerja ya. Jadi di dalam menata laksana PAK, jadi kita nggak bisa hanya tata laksana medis atau klinisnya juga, tapi juga tata laksana okupasinya juga ya, atau sebaliknya tata laksana okupasinya iya, medisnya nggak juga, serius sama aja. Karena saling timbal balik ya, kalau tempat kerjanya atau penyebabnya atau pajanannya tidak dihilangkan atau tidak diminimalisir ya, atau dieliminasi, sama aja tetap kena lagi laksana medisnya ya. Jadi percuma gitu. Bahkan kalau namanya penyakit ya, walaupun dia ya misalnya kayak kita sakit batuk pilek aja ya, ya itu aja udah keluar biaya besar ya dari sisi beli obat ya. Kalau misalnya yang batuknya nggak sembuh-sembuh, pileknya ya tambah aja biayanya kan untuk beli obat. Ya, sama aja kalau penyakit akibat kerja juga gitu. Kalau penata laksanaannya makin berat, ya tentunya biayanya kan, walaupun pekerjanya nggak bayar, tapi kan dia potong gaji ya misalnya, atau ditanggung perusahaannya. Tapi kalau perusahaan yang lihatnya orang sakit-sakit melulu, ya paling ya I'm sorry ya, paling Anda dipecat gitu. Ya karena nggak bermanfaat, istilahnya mendukung ya. Kalau di swasta kan begitu ya. Beda sama pemerintah ya, kayak ASN kayak saya gitu ya. Sulit dipecat sama direktur misalnya ya, karena yang angkat negara. Makanya orang kan memang banyak kan berbondong-bondong jadi PNS gitu, ASN. Kalau jadi PNS ASN sih itu tadi ya, asal nggak bermain di politik ya aman ya. Tapi kalau di swasta kan nggak bisa, dia karena ya usaha sendiri ya, jadi membutuhkan, jadi Anda sebagai aset ya, jadi aset benar aset total ya pekerja itu. Jadi kalau
apa eh, Anda tidak menjaga tubuh, kesehatan badan, kesehatan fisik, termasuk jiwa ya, sejak dini, sejak masa kuliah atau mungkin sebelum-sebelumnya ya, ntar dapat pekerjaan susah ya. Karena nanti kan ditanya, karena nanti kan kalau Anda dapat pekerjaan yang permanen misalnya, kontrak atau permanen, kadang kontrak juga bisa sih. Itu apa ada pemeriksaan kesehatan ya, pemeriksaan kesehatan, misalnya buat karyawan baru. Ya kalau Anda nanti misalnya udah bengek gitu ya, udah kelihatannya ringkih gitu ya, apa istilahnya kelemar-kelemar ya sulit ya. Tapi kalau K3 itu membutuhkan, kan saya udah bilang tuh, waktu pertemuan sebelumnya di penyakit apa kesehatan kerja ya. Orang K3 itu banyak di lapangan ya. Hanya sebagian berapa persen, 30-40% mungkin di apa istilahnya di kantor atau back office ya. Jadi dia tidak memandang bulu tuh perempuan mau laki ya pokoknya K3 gitu. Nah kalau Anda petugas K3-nya aja loyo ya gimana? Mau memberikan advokasi apapun atau promosi tentang kesehatan kepada pekerja di tempat kerja Anda gitu kan agak sulit ya. Petugasnya aja sakit-sakitan misalnya. Nah itu ilustrasinya seperti itu ya balik laptop. Jadi tata laksananya dua ya untuk PAK, tata laksana medis dan okupasi. Nah, termasuk tata laksana okupasi pada komunitas. Jadi okupasi itu ada dua, ada tata laksana okupasi tapi dilaksanakan pada komunitas. Komunitas itu kelompok pekerja. Misalnya kelompok pekerja nelayan, kelompok pekerja petani, kelompok pekerja tukang ojek, ya, dan sebagainya. Ya tentunya tujuannya kegiatan yang tujuan untuk terlaksana populasi di komunitas tuh untuk pencegahan, yang penting pencegahan. Dan tentunya penemuan dini penyakit atau screening. Nah ini sangat penting nih Anda tugasnya SKM nih nanti ya promosi kesehatan, mencegah promosi peningkatan kesehatan ini dalam rangka mencegah penyakit. Gimana caranya? Ya banyak banyak strateginya, banyak untuk kegiatannya, untuk pencegahan baik khususnya di kelompok termasuk screening ya screening pada kelompok pekerja yang sejenis ya. Terutama kalau wanita ya udah jelas ya screening apa kak screening apa sih potensi kanker payudara atau screening potensi kanker leher rahim atau serviks ya itu penting karena masih menjadi pembunuh nomor satu ya untuk kanker payudara dan kanker leher rahim atau serviks pada wanita ya baik wanita tidak bekerja maupun wanita yang bekerja ya pembunuh nomor satu selain penyakit jantung ya penyakit jantung dan pembuluh darah atau penyakit ginjal dan penyakit hati ataupun penyakit paru ya. Kemudian rujukan ya kalau rujukan ya jelas ya jadi merujuk ke sistem pelayanan kesehatan yang lebih tinggi atau yang lebih lengkap ya peralatannya. Jadi ini dalam rangka untuk tadi misalnya untuk di puskesmas dia tidak bisa diperiksa karena keterbatasan, kemudian fasilitas ya maupun tenaganya mungkin nggak ada yang belum dilatih ya artinya dia harus dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memiliki kompetensi ataupun sudah punya pengalaman ya di dalam PAK. Ini rujukan bisa secara vertikal, bisa secara horizontal. Apa maksudnya vertikal horizontal? Ya silakan nanti Anda cari sendiri. Apa yang dimaksud dengan rujukan vertikal, apa yang dimaksud dengan rujukan horizontal. Nah ini rujukan juga harus mempertimbangkan kemudahan akses ya, geografis, jarak, tempuh, dan transportasi. Nah misalnya kayak misalnya pertambangan di Papua sana dia apa tuh pertambangan Freeport ya kan nggak mungkin kecelakaan kerjanya di Freeport kemudian dikirimnya pekerjanya ke Jakarta itu nggak mungkin kan ataupun dikirim pekerjanya ke Jayapura itu padahal di gunung itu tengah-tengah gunung ataupun ke Makassar lah yang dekat
Nggak mungkin pekerjaannya udah keburu kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, ya misalnya tangannya putus atau kaki putus dalam melakukan pekerjaannya ya, mana tambang ataupun dia sakit ya, sakit yang menahun kronik, kan nggak mungkin dirujuknya jauh-jauh ya. Akhirnya Freeport mendirikan rumah sakit sendiri atau mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan sendiri di situ. Makanya besar dia ada kawasan sendiri untuk Freeport. Nah itu untuk biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan tambang ya yang bergerak di bidang pertambangan dan energi, biasanya yang punya akses-akses tambangnya di daerah ya, di hutan-hutan atau di tengah laut, ya mau nggak mau dia harus punya ya minimum P3K ya. Tapi kalau P3K terlalu kecil ya, potongan pertama pada kecelakaan. Tapi ya itu tadi harus ada standby untuk tenaga kesehatannya ya di misalnya di rig ya, atau nggak di rig di tengah hutan ya, baik di offshore maupun onshore ya. Offshore tuh uh, apa, lepas pantai, artinya minyak lepas pantai offshore. Kalau onshore itu di darat. Ya tentunya tentang sistem rujukan akan dilaksanakan, ada lagi nanti turunannya dari peraturan. Mungkin itu aja dari saya, nanti pencatatan pelaporan dan seterusnya, surveillance sampai nanti formulir apa yang ini nanti pertemuan berikutnya cari waktu ya Izra. Ada pertanyaan, tolong dibuka kameranya. Nggak, ini nggak di ini ya? Apa di screenshot lewat laporan? Ini lagi kuliah gini, screenshot satu, kemudian satu lagi semuanya nongolin wajah ya. Ini ada pertanyaan? Nanti tugasnya biasa nanti sebelum UTS nanti saya infokan ke Irsat aja tugasnya seperti apa ya. Ada pertanyaan? Habis kuliah ya tadi ya? Habis kuliah ya. Raden Muhammad ini nggak nongolin muka nih. Sudah di ini belum? Kita tolong dibantu Irsat di screenshot. Kemudian tadi yang kuliah udah ya? Kalau yang kuliahnya belum, saya tampilin lagi nih apa bahannya. Jadi yang bahan kuliah satu ini misalnya. Udah ya? Halo? Jadi dua yang jadi di screenshot, satu yang lagi ada bahan kuliah, yang satu lagi absen gitu. Kalau yang ada bahan kuliah nggak apa-apa kalau nggak ada tongol muka, tapi kalau udah selesai kuliah nongolin muka untuk absen. Gimana saat udah ya, saat ada dua bentuk ya untuk screenshot. Saat tuh, halo, kedengeran nggak sih? Kedengeran, Pak. Oke. Ada pertanyaan sebelum, jangan lupa absen ya, absen saya buka nanti sampai jam 21 lebih 15 menit. Tapi jangan lupa absen, nanti kelewatan lupa. Ya, jadi silakan dibaca tadi Permenkes berapa 11 2022-nya. Kemudian cari waktu lagi, satu hari lagi kapan gitu. Kalau satu depan kelamaan nanti keburu TS ya. Mungkin Kamis juga kali ya, Kamis minggu depan ya, malam juga bisa. Minta tolong saya. Saya kalau satu depan kelamaan takutnya udah UTS. Karena keterlambatan ya, karena dapat kena libur ya. Kemarin mau mulai libur melulu ya. Sabtu libur apa ya? Waktu itu hari besar atau apa tuh? Libur Pak, saya nggak tahu hari Sabtu libur. Mundur lagi. Oke, kalau tidak ada kita akhiri atas perhatiannya. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya izin live ya. Udah ya, udah di screenshot ya. Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih semuanya.